Bersama kami dalam Jogja Pagi ini dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Pagi ini membahas terkait dengan peran RRI memperkuat integritas bangsa. Menghitung hari menuju 11 September 2025, tepat 80 tahun RRI mengudara. Dan bagaimana sebenarnya kacamata para pengamat, baik ini pengamat media maupun juga pengamat hukum terkait dengan peran RRI dalam memperkuat integritas bangsa. Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Pagi ini dan tentunya pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Pagi ini melalui telepon 540-333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 081127119111 dan tentunya melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom Meeting RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Dr. Bono Setio MSI. Beliau ini Direktur Komtisi Center for Communication Studies and Training UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Bono, kabar baik? Enzi, mohon izin Pak Bono, speakernya mungkin di-on-kan dulu Pak Bono, nyun sewu. Waalaikumsalam, Mbak Prima. Selamat Alhamdulillah. pagi. Eh, Juga Mas Biasa. Diasma ya. Selamat pagi Betul. pada para pendengar setia RRI dimanapun berada. Juga saya ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Merdeka. Matur nuwun sangat Pak Bono. Terima kasih ini di sela-sela aktivitas ini menyediakan waktu untuk menyapa pendengar program satu di hari ini. Matur nuwun Ya, Pak Bono. ya siap baik, Mbak. Iya, dan tadi juga sudah disapa oleh Pak Bono. Ini ada Mas Diasma Sandi Suandaru SOS MH. Beliau ini Kepala Bidang Kerjasama dan Advokasi Pusat Studi Pancasila UGM. Namun sehari-hari Mas Diasma ini juga selaku dosen ilmu pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Selamat pagi Mas Diasma, kabar baik. Suaranya juga mungkin di-on-kan dulu ini, Mas Diasma, speakernya mohon izin. Inji, Selamat monggo Mas pagi Diasma. Mbak Prima, Pak Bono, Alhamdulillah. salam Pancasila, Salam merdeka. Pancasila Merdeka. Terima kasih sekali ini Mas Diasma juga menyediakan waktu di kesempatan kali ini untuk apa pendengar program satu ini membuka cakrawala juga ini terkait dengan memperkuat integritas bangsa. Matur nuwun Mas Diasma. Ya, sama-sama Mbak Prima. Dan pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Bono dan juga Mas Diasma melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Silahkan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Bono terlebih dahulu ini. Kalau berbincang terkait dengan bagaimana upaya-upaya juga dilakukan RRI Radio Republik Indonesia untuk juga memperkuat integritas bangsa ini bukan hal yang mudah begitu di usia yang sudah tidak muda lagi 80 tahun begitu. Bagaimana kemudian Pak Bono juga melihat perjalanan media dalam hal ini RRI karena kita tahu kondisi Indonesia yang sedang tidak baik saja ini mau tidak mau kemudian juga perlu ada media yang betul-betul independen dan netral begitu untuk juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan unjuk rasa yang beberapa waktu ini terjadi. Silakan Pak Bono sebelum saya ke Mas Diasma. Monggo Pak Bono. Ya, baik, Mbak Prima. Terima kasih atas undangan ke saya untuk acara ini. Jadi, sangat relevan sekali tema ini dengan eh, fenomena beberapa minggu terakhir ini ya, di mana masyarakat kita disuguhkan oleh eh, demo dari masyarakat yang sangat masif ya, saya katakan masif karena ada di beberapa kota ya, dan itu sangat eh, apa ya memprihatinkan juga bagi kita karena eh, untuk apa ya penyampaian aspirasi saya sangat mendukung, tetapi untuk anarkis dan pembakaran gedung-gedung fasilitas publik ini yang mungkin saya kurang sepaham ya. Dan ini tentu saja menjadi masukan yang sangat berarti bagi pemerintah dan juga wakil rakyat ya.
mereka itu muncul fenomena semacam ini karena juga perilaku dari pejabat-pejabat, para wakil rakyat yang tidak bisa atau tidak mau menerima masukan-masukan selama ini. Jadi informasi, aspirasi yang selama ini itu tidak terserap atau mungkin tidak diserap. Nah, disinilah ada sumbatan-sumbatan komunikasi informasi yang saya kira perlu diperbaiki ya supaya tidak terjadi kejadian semacam ini lagi. Bagaimana wakil rakyat, para pejabat ini bisa menerima eh, masukan, saran, aspirasi dari masyarakat, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa para pimpinan-pimpinan kita itu, wakil-wakil rakyat itu bisa berempati pada masyarakat. Nah, disinilah juga peran pentingnya eh, media massa, lembaga penyiaran, wabil khusus Radio Republik Indonesia (RRI) ya, memiliki peran yang strategis dalam menjaga integritas bangsa ya, supaya keutuhan, persatuan, kesatuan negara Republik Indonesia ini tetap terjaga ya. Aspirasi bisa disampaikan, bisa diserap oleh para pimpinan-pimpinan kita dengan cara yang lebih tepat, lebih baik gitu. Saya kira itu Mbak sebagai awal masukan dari saya. Baik. Pak Bono, kalau kita melihat ini kan tadi sempat disampaikan bahwa adanya unjuk aspirasi yang cukup marak beberapa waktu terakhir ini, bahkan mohon izin ini sampai menimbulkan aksi anarkis yang kita juga sebenarnya tidak menginginkan hal ini. Nah, sebenarnya saluran komunikasi yang tadi dinyatakan bahwa tersumbat, ada sumbatan informasi. Apa yang sebenarnya perlu dipahami juga oleh elit politik dalam hal ini, kemudian juga petinggi-petinggi negara begitu, supaya apa yang kemudian menjadi kebijakan ini betul diterima masyarakat, dan bagaimana kemudian informasi ini oleh masyarakat bisa kemudian juga aspirasinya disampaikan juga begitu kepada para elit politik ini, supaya kondisi-kondisi ini juga tidak menjadi hal yang menjadi polemik begitu. Apa yang kemudian perlu dipahami ini, Pak Bono, dalam komunikasi publik ini? Monggo Pak Bono. Ya baik, jadi memang ada sesuatu yang miss di sini di dalam komunikasi publik para pejabat ya, para wakil rakyat kita ya, dengan melihat keadaan saat ini ya, dengan berbagai kebijakan ya. Contoh yang paling kami rasakan sebagai PNS di tingkat bawah begitu ya, tentang kebijakan apa namanya, efisiensi atau refocusing ya. Nah, di situ kita di dalam tanda petik ditekan ada pemangkasan anggaran yang tidak sedikit ya tentang efisiensi. Tetapi di sisi lain di tingkat atas sana ya, kemarin itu disuguhkan oleh sebuah tontonan di mana para wakil rakyat berjoget dengan ketika mendapat tambahan gaji atau tunjangan ya yang luar biasa fantastis ya. Yang itu aja di luar, mungkin di luar program-program yang pasti tidak mengalami refocusing atau pemangkasan. Di sisi lain, banyaknya lembaga-lembaga baru, kementerian-kementerian yang ini menurut saya salah satu bentuk komunikasi publik eh, yang miss di sini ya, yang miss ya. Jadi komunikasi publik itu tidak hanya ucapan dari seorang pejabat atau pemimpin atau wakil rakyat kepada masyarakat, tetapi juga perilaku, sikap, kebijakan yang berdampak ke publik itu ya. Adanya kontroversi ya yang antara di tingkat atas dengan tingkat bawah. Nah, di sisi lain, Mbak Prima, karena saya itu juga pengamat media, maka di sisi lain saat ini kan kita berada di era
disrupsi informasi ya, era globalisasi di mana banyak sekali media-media yang di situ itu memberi apa namanya eh, kontribusi dalam memperkeruh keadaan ya itu. Nah, oleh karena itu menurut saya disinilah letak atau peran RRI itu menjadi strategis di dalam menjaga integritas. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan RRI sebagai lembaga penyiar publik itu adalah salah satunya adalah menjadi penyampai informasi yang kredibel di sini peran informasinya. Nah, wakil rakyat atau pejabat publik itu tidak tidak repot-repot sebetulnya harus datang ke harus turun ke lapangan menyerap aspirasi rakyat ya. Ambil aja beberapa lembaga penyiaran yang kredibel, salah satunya RRI, TVRI itu ya. Ya tentu saja ini menjadi eh, referensi atau rujukan terpercaya dan utama ya di tengah maraknya hoax dan disinformasi ya. Para pejabat, para wakil rakyat itu bisa menjadikan referensi utama. Jadi yang menjadi referensi utama itu jangan hanya masyarakat ya. Kita selama ini selalu menggaungkan tentang literasi publik, literasi masyarakat, ya. Tetapi pejabatnya sendiri tidak pernah mendapatkan literasi publik, literasi pejabat, ya. Sehingga dalam hal ini bagaimana pimpinan atau wakil rakyat itu bisa memilih informasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga tidak akan terjadi kasus seperti kemarin karena sebenarnya seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi presiden sebelumnya bahwa sebenarnya kepemimpinan Pak Prabowo itu kepemimpinan yang paling kuat karena dukungan politiknya kuat, dukungan pemilihnya kuat. Tetapi ketika para pembantu presiden, termasuk para wakil rakyatnya itu menyuguhkan perilaku-perilaku yang itu sangat kontradiktif dengan keadaan di masyarakat, inilah yang menjadi pemicu karena kekuatan rakyat itu adalah kekuatan yang paling besar. Nah, ini poinnya di situ, Mbak. Jadi menurut saya, pertama, komunikasi publik Ya. itu tidak harus verbal dalam bentuk lisan tulisan dari seorang pimpinan atau pejabat negara atau wakil rakyat, tetapi juga perilaku sikap mereka ya yang itu masyarakat itu bisa melihat menilai. Coba bayangkan kayak Sahroni ini ya, kekayaannya luar biasa, Eko Patrio, kemudian Uya Kuya ini. Baru berapa periode mereka itu menjabat, dia sudah punya kekayaan ratusan miliar ya, yang fantastis begitu aja ya, yang itu ya saya kadang-kadang begini guyon di pos ronda itu Mbak gini, andaikan itu saya gitu ya, andaikan saya pada posisi mereka itu. Kalau memang itu hak saya, akan saya bagikan semua ke masyarakat kan gitu. Ya, saya hanya ngambil yang bisa untuk cukup aja, untuk cukup untuk kehidupan sehari-hari aja. Nah, harusnya para wakil rakyat itu seperti itu. Oke lah dengan gaji seperti itu, yang tunjangan besar seperti itu. Ya, kembalikan ke rakyat dengan berbagai program beneran. Ya, tidak masuk ke kantong pribadi itu. Itu aja dulu Mbak yang bisa Baik. saya komentari. Komunikasi publik itu tidak hanya dari lisan tulisan, tapi kemudian juga sampai kepada perilaku atau habitnya begitu ya, Ya, kata kuncinya. Baik. ya.